di skip, jangan di skip, jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menandai teman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Lutfi Sisya dengan NIM J0303201044. Saya dari Prodi Manajemen Informatika Angkatan 57 Sekolah Vokasi IPB Universitas. Halo, nama saya Yogi Ali Faisal dari Program Studi Manajemen Informatika Angkatan 57 Kelas A dengan NIM J0303201103. Saya Rindu Suatrabani, NIM saya J0303 201140. Asal prodi saya Manajemen Informatika Kelas A Angkatan ke-57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Muhammad Lutfi Sisya dari Prodi Manajemen Informatika Angkatan 57 Sekolah Vokasi IPB University. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya ingin membuat sebuah program Python. Ya, pertama-tama kita buat dulu foldernya ya guys ya, folder untuk menyimpan file-filenya nanti. Kita buat Alpro aja guys, Alpro gitu ya. Alpro, kita masuk ke dalam Alpro. Nah, nanti kita buat dua folder lagi yang tujuannya untuk menyimpan file fungsi-fungsi dan file data dalam bentuk txt gitu. Nah, di sini kita buat dulu library. Selanjutnya kita buat folder data gitu. Nah, nantinya di folder library ini akan dimasukkan sebuah file fungsi-fungsi gitu. Nah, kalau yang data ini dia itu nanti akan dimasukkan file txt gitu. Oke, lanjut aja kita buat Ctrl N, kita ketik asal dulu, lalu save. Kita buat fungsi utamanya dulu, kita cari di D Alpro. Nah, kita buat fungsi utamanya. Nanti fungsi utama ini untuk menjalankan programnya gitu guys. Utama.py, jangan lupa .py ya guys ya, karena ini adalah sebuah program Python. Simpan. Oke, Ctrl N lagi. Nah, ini kita buat file fungsi-fungsinya ya guys ya. Ketik asal dulu biar bisa di save. Habis itu kita ke Alpro, kita ke library, kita namain fungsi .py gitu. Oke, kita buat file txt-nya dulu guys. Kita buat file txt-nya. Kita ke D, ke Alpro, kita ke data, barang .txt. Oke, save. Nah, di sini kita akan import ya. Di sini ada file fungsi program, akan kita import fungsi-fungsinya seperti menu, itu kita import ke dalam file utama. Nah, di sini formatnya from pustaka.fungsi program import bintang. Nah, di sini pustaka yang dimaksud adalah folder dari file fungsi program gitu guys. Mudah bukan? Oke. Nah, di sini ada menu itu adalah fungsi yang telah kita buat nih. Oke, sip. Langsung aja ya guys ya dijalankan. Oke, coba kita lihat. Oke, mantap, udah bisa. Kenapa di sini kosong, nggak ada nomornya, nggak ada nama barangnya, nggak ada harga barangnya, nggak ada jumlah barangnya, karena kita belum menginputkannya gitu guys. Oke Guys, kita akan masuk ke fungsi yang pertama ya, yaitu fungsi menu. Fungsi menu ini gunanya untuk menampilkan menu setelah programnya dijalankan. Selanjutnya ada import OS dan OS.system CLS, yang mana fungsinya yaitu memanggil fungsi clear screen yang gunanya untuk membersihkan
keluarannya. Di sini ada fungsi print, program daftar barang yang masuk ke dalam warung, yaitu fungsinya mencetak keluaran yang ada di dalam string ini. Print di bawahnya juga sama aja, nyetak daftar menu, seterusnya. Satu, melihat data barang, menambah data barang, mencari data barang, mengupdate data barang, menghapus data barang, dan keluar dari program. Selanjutnya ada fill sama dengan int input, masukkan menu yang dipilih. Fungsinya yaitu memasukkan angka yang akan kita masukkan nanti saat menjalankan program. Terakhir ada pilih menu dalam kurung fill. Di sini variabel fill tadi yang sudah diinputkan data sekarang akan dialihkan ke dalam variabel pilih menu ini ya, yang akan berguna untuk fungsi selanjutnya ya. Jadi fungsi yang kedua ini ada fungsi pilih menu, yang fungsinya pilih menu ini fungsinya memilih menu mana yang akan kita mau akses nantinya saat mau menjalankan program. Fungsi selanjutnya ada fungsi if p991. Jadi fungsi ini gunanya jika kita menginputkan nilai 1, program akan diarahkan ke fungsi melihat data barang. Selanjutnya jika kita menginputkan nilai 2, program akan masuk ke fungsi tambah data. Jika kita menginputkan nilai 3, program akan masuk ke fungsi mencari data. Jika kita menginputkan nilai 4, program akan masuk ke fungsi update data. Jika kita menginputkan nilai 5, program akan masuk ke fungsi hapus data. Jika kita memilih nilai 6, program akan keluar ya. Biasanya ini dipakai setelah kita selesai mengakses atau merubah datanya ya, dan lainnya. Yaitu jika kita menginputkan nilai selain 1 sampai dengan 6, maka akan mengeluarkan cetakan pilihan menu tidak ditemukan karena kita tidak memberikan kondisi untuk nilai yang lebih dari. Guys, sekarang kita akan masuk fungsi yang ketiga, yaitu fungsi tampil data. Yang pertama ada print. Print ini gunanya untuk mencetak bagian atas tabel. Contohnya, nah ini dia. Jadi print tadi ini untuk mencetak bagian atasnya. Selanjutnya ada F sama dengan open data backslash data barang .text. Fungsinya untuk membuka file data barang .text untuk diakses nantinya. Selanjutnya ada isi sama dengan F .readlines. Fungsinya membaca yang tadi, yang file yang sudah dibuka tadi, dan dipindahkan ke variabel isi. Selanjutnya ada X sama dengan 1. Di sini nantinya untuk mencetak urutan nomor. Selanjutnya ada for data in isi. Data in isi ini memindahkan data yang sudah dimasukkan ke variabel isi dan dipindahkan lagi dalam variabel data. Selanjutnya ada G sama dengan data.split, fungsi split ini untuk
pemisah antar data menggunakan koma. Jadi di datanya nanti akan ada koma sebagai pemisah. Contohnya, nah, di data barang.txt ini akan ada koma di antara data-datanya. Dan selanjutnya ada X sama dengan strx. Itu gunanya mengubah X sama dengan 1 yang tadinya integer menjadi string supaya bisa dicetak dalam tabel nantinya. Selanjutnya ada print garis tegap X n sama dengan, fungsinya itu, fungsi garis tegap ini adalah untuk membuat kerangka di tabel plus X ini untuk mencetak nomor, dan N sama dengan menghilangkan spasi supaya untuk tabelnya nanti rapi. Selanjutnya ada print tanda kutip spasi kosong tanda kutip bintang 5 min 2 min dan strx, M sama dengan tanda kutip. Yang pertama, jadi fungsinya itu, fungsi baris pertama ini membuat space 5 karakter di kolom nomor, dan di samping kanan kirinya itu ada 2 karakter, yaitu simbol garis tegak ini ya, dan itu tidak termasuk 5 karakter yang tadi. Lebih jelasnya saya akan menghitung langsung dari programnya. Tadi ada 5 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, dan min 2 itu di samping kanan kirinya tidak termasuk 5 karakter yang di dalam ini. Sekarang ada for barang in G, sama kayak for data isi, tapi ini memindahkan variabel G ke variabel barang. Selanjutnya ada barang 1 sama dengan barang dot strip. Jadi variabel yang sudah dipindahkan tadi ke barang, sekarang kita akan simpan lagi ke variabel barang 1 ini dengan tambahan fungsi strip ini yang gunanya menghapus spasi di depan dan di belakang string supaya nanti tabelnya rapih juga ya. Nah, sekarang fungsinya itu nggak beda jauh sama yang ini ya. Bedanya, garis tegak ini untuk membuat kerangka bagian dalam tabelnya. Kan sebelumnya untuk bagian depannya saja. Selanjutnya ada barang 1 yang fungsinya untuk mencetak isi dari file data barang ini. Selanjutnya ada print kutip spasi kosong ini karakter bintang 21 min 2 min dan str barang 1, N sama dengan, fungsinya sama seperti sebelumnya yang ini ya, tapi bedanya kali ini ada 21 karakter dan mencetaknya itu di kolom barang. Nah, di sini jadi ada 21 karakter dan 2 karakter di samping kanan kirinya tidak termasuk 21 karakter. X sama dengan integer X plus 1.
Ini hanya untuk mencetak angka secara berurutan. Print garis tegak itu untuk membuat kerangka di bagian kanan tabel. Nah, ini nih. Dan ada print, tekan enter, ini hanya untuk mencetak string dalamnya, tekan enter untuk melanjutkan. Input itu untuk menginputkan enter supaya si f.close ini kerja nantinya. Oh ya, .close ini fungsinya untuk menutup bagian fungsi tampil data dan menu untuk kembali ke menu awal. Oke, kita lanjut ke fungsi tambah data. Nah, di sini ada def nih guys. Masih ingat kan fungsinya def buat apa? Def itu adalah sebuah perintah untuk membuat suatu fungsi yang belum ada di program Python gitu guys. Nah, di sini kita buat fungsi yang namanya tambah data. Nah, selanjutnya ada print. Anda berada pada menu menambah data. Nah, di sini artinya untuk mencetak kalimat Anda berada pada menu menambah data. Nah, jangan lupa ini ada /n. /n itu untuk memberi jarak satu baris pada kalimat sebelumnya gitu. Selanjutnya ada print masukkan data baru. Nah, ini sama aja untuk mencetak kalimat masukkan data baru. Selanjutnya ada n sama dengan input nama barang. Nah, ini digunakan untuk menginput nama barang ke dalam variabel n. Selanjutnya ada a sama dengan input harga barang. Nah, di sini digunakan untuk menginput harga barang ke dalam variabel a. Dan yang terakhir yang diinputkan adalah jumlah barang akan diinputkan ke dalam variabel j gitu. Selanjutnya ada nih f open data barang .txt, a. Nah, di sini digunakan ketika kita ingin menyimpan barang, kita kan harus membuka filenya dulu tuh. Nah, ini untuk membuka file nantinya akan disimpan di data barang.txt gitu guys. Oke, kita lanjut ke f.writelines. Nah, ini gunanya untuk menyimpan data dalam bentuk list gitu guys gitu. Selanjutnya ada print, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di sini di sini print untuk print, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di sini untuk mencetak kalimat tekan enter untuk melanjutkan gitu guys. Nah, di sini artinya akan program fungsi tambah data akan berakhir. Selanjutnya dia akan kembali ke fungsi menu. Nah, biar gak bingung, kita run aja deh guys. Oke, kita run. Karena kita berada pada fungsi menambah data, kita klik 2. Oke, tambah data. Misalnya apa ya guys ya? Misalnya telur gitu guys. Telur. Nah, di sini telur. Harga barang. Misalnya 2000 per butir gitu. Per butir gitu. Nah, harga barang gitu guys, harga jumlah barang gitu guys, 1 gitu kan. Oke, tekan enter guys. Oke, kita akan lihat nih telur itu udah masuk ke dalam data belum ya. Kita lihat, wah, telur udah masuk guys, berarti berhasil. Yeay. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi mencari data. Nah, di sini ada def. Def itu untuk membuat fungsi yang belum ada pada program Python gitu. Selanjutnya ada print. Anda berada pada menu mencari data. Nah, di sini untuk mencetak kalimat Anda berada pada menu mencari data gitu, guys. Selanjutnya ada cari sama dengan input, masukkan nama data yang ingin Anda cari gitu. Nah, di sini nama data yang ingin Anda cari akan diinputkan ke dalam variabel cari gitu.
Selanjutnya ada F sama dengan open data / data barang.txt gitu. Nah, di sini ketika kita ingin melihat data barang tersebut apakah ada di dalam file, kita harus membuka file tersebut. Nah, di sini gunanya open itu ya guys ya. Selanjutnya ada isi sama dengan f_readlines. Nah, ini ada metode readlines. Ini digunakan untuk membaca data apakah ada di dalam data barang tersebut gitu. Selanjutnya mulai dari sini sampai dengan sini, ini adalah sebuah program yang telah kami buat untuk mencari data gitu. Ketika dia ditemukan, maka data akan dicetak, dicetak data berhasil ditemukan gitu. Nah, ketika tidak ditemukan atau false itu, maka akan dicetak data tidak ditemukan gitu guys. Selanjutnya ada input, selanjutnya ada menu. Input itu untuk menginput ini tadi ya guys ya. Terus selanjutnya ada fungsi menu untuk mengembalikan ke fungsi menu gitu guys. Selanjutnya biar nggak pusing, kita langsung aja jalankan programnya gitu ya guys ya. Kita cari nanti ya, kita lihat dulu barangnya apa yang kita mau cari. Copy gitu ya guys ya. Mungkin kita masukin cari copy gitu ya guys ya. Oke, data berhasil ditemukan. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Irgi Ali Faisal dari program studi manajemen informatika angkatan 57 kelas A dengan NIM saya J0303201103. Di sini saya akan menjelaskan dua fungsi, yaitu fungsi update data dan fungsi hapus data. Yang pertama yaitu fungsi update data. Fungsi update data ini sebenarnya untuk mengubah data yang lama menjadi data yang baru. Seperti langkah-langkah yang pertama, ini ada print dengan kalimat Anda berada pada menu update data. Dan NX ini untuk menginput nama data yang lama yang ingin digantikan ke data yang baru. Di print ini seperti yang langkah pertama, ini untuk menampilkan saja masukkan data yang baru, dan selanjutnya ada NB, HB, dan JB. Ketiga poin ini untuk menginput memasukkan nama barang, harga barang, dan jumlah barang yang baru. Oke, kita lanjut. Dari baris ini sampai print isi ini yaitu untuk menghapus data barang di file txt, maksudnya menghapus data barang yang lama di file txt menggunakan metode readlines tersebut. Metode readlines ini untuk membaca isi file per baris dan akan mengembalikan nilai berupa list maksudnya. Perlu diketahui, metode tersebut yaitu biasanya hanya dipakai untuk satu kali. Oke, kita lanjut dari baris ini sampai sini, yaitu untuk memasukkan nama data barang, harga barang, dan jumlah barang yang baru ke file txt di Notepad menggunakan metode readlines tersebut. Metode readlines ini digunakan untuk menulis urutan string ke file. String urutan ini dapat dihasilkan oleh objek iterasi seperti daftar string. Supaya tidak pusing menjelaskannya, mari kita jalankan programnya. Mengupdate data dari nomor 4, masukkan nama data yang ingin diupdate. Yang diupdate itu maksudnya nama data yang lama. Misalnya saya punya iPhone, ini data yang lama, dan masukkan nama yang baru. Saya mau masukkan data misalnya Nokia dengan harga barang
20.000 dan jumlahnya 1. Jika sudah, tekan enter lagi. Dan jika ingin melihat data barang tersebut, kita klik 1. Dan nomor 2 ini sudah terganti, Nokia, harga 20.000 dan jumlah barangnya 1. Jika ingin memastikan lagi di Notepad, kita bisa buka di file Notepad-nya, yaitu ada di data barang. Di sini sudah tergantikan Nokia harga 20.000 dengan jumlahnya 1. Oke, kita lanjutkan kepada fungsi data. Di sini fungsinya yaitu hapus data. Yang sebelumnya kan ada update data nih. Di hapus data ini tidak seperti update data ya. Di hapus data ini lebih simple, tidak serumit update data yang sebelumnya. Di hapus data ini menggunakan Fn untuk memasuki data barang ke file txt, dan F ini untuk mengopen Fn tersebut, dan ini adalah outputnya, dan ini adalah string untuk menginput nama barang yang akan dihapus. Dan ini ada start with, maksudnya start with ini digunakan untuk memeriksa apakah string yang ditentukan ini sudah benar atau false gitu. Dan di sini ada fclose. Fclose ini maksudnya untuk menutup file yang dibuka. Maksudnya file tertutup ini tidak dapat dibaca atau ditulis kembali gitu. Dan di sini ada readlines. Readlines ini digunakan untuk menulis urutan string ke file, dan selanjutnya fclose ini sama seperti fclose yang di atas. Oke, seperti biasa, kalau sudah kita jalankan programnya, menghapus data barang ada di nomor 5. Misalnya saya punya barang nabati di file. Oke, kita hapus dan kita melihat barang. Nah, nabati sudah tidak ada. Oke. Kalau ingin melihat contohnya kembali, ini ada buku, kita coba hapus kembali di nomor 5. Buku kita hapus, kita melihat barang, sudah tidak ada ya. Kalau jika ingin memastikannya kembali, kita bisa melihat data di file txt-nya. Oke, file txt tersebut tidak ada data yang masuk gitu, karena sudah dihapus semua.